Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. An la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ustaz Muhammad Indra Kurniawan sebagai pemateri, alhamdulillah yang kami hormati tentunya seluruh pengurus pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah dan satu yang kami hormati, tentunya seluruh partisipan kegiatan kajian subuh virtual PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang kami hormati dan tentunya Allah muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bisa bersilaturahim secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, pada sahabatnya, sampai kepada kita tentunya umatnya yang bertabaah terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya kita mesti bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kita dapat membersamai kembali setelah sebelum di Ramadan ya, kita berakhir dulu terkait dengan kegiatan kajian subuh virtual PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung ini. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan memulai kembali, insya Allah ya, dengan kita niatkan dalam setiap langkah kita, dalam setiap aktivitas kita itu menjadi bagian amal ibadah. Apalagi berbicara tentang thalabul ilmi ya. Kami bersama man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahallallahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mengawali majelis ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita sama-sama akan mendengarkan kajian majelis subuh virtual ini, melanjutkan materi sebelumnya atau hadis arba'in sebelumnya, yaitu hadis arba'in yang ke-22 sekarang, di mana dengan tema jalan menuju surga. Tentu agar lebih optimalnya kajian kita hari ini, mari tentunya siapkan diri kita, hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Tentunya bagi yang memungkinkan membuka videonya untuk ikhwan dipersilahkan, dan untuk akhwat dan cukup saja kameranya. Insya Allah kesempatan ini kurang lebih sampai jam 6:20 maksimal, dengan mungkin mudah-mudahan bisa ada sesi tanya jawab ya insya Allah. Maka insya Allah mungkin sebelumnya saya sapa terlebih dahulu Ustaz Indra, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Masih suaranya belum terdengar Ustaz? Terdengar suaranya Ustaz? Ya, terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Mana kabarnya Ustaz sekarang? Alhamdulillah bikhair. Ustaz Endan gimana?
Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Insya Allah Ustaz, kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari antum terkait dengan eh, jalan menuju surga kaitan dengan hadis arba'in yang ke-22. Insya Allah mudah-mudahan Baik. mari kita sama-sama simak dan dengarkan agar apa yang disampaikan Ustadz bisa sampai kepada kita ilmunya dan kita amalkan. Terutama kaitan jalan menuju surga banyak sekali. Insya Allah ini bagian di hadis ke-22 ini menjadi pemahaman lanjutan bagi kita. Langsung saja kepada Ustadz, dipersilakan Ustadz. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwatillah, hafizakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap berpagi hari dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berpagi hari dalam keadaan berittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurah kepada beliau, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, hafizakumullah. Saya diberi amanah untuk menyampaikan pembahasan hadis arba'in yang ke-22 ya. Jalan menuju surga ya, jalan menuju surga. Kita lihat hadisnya ya. Ini hadisnya, hadis yang ke-22. Saya bacakan terlebih dahulu. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dia berkata, ara'aita id shallaitul maktubati wasumtu Ramadan. Bagaimana pendapatmu idza sholaitul maktubati, jika aku melaksanakan sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, wasumtu Ramadan, kemudian aku melaksanakan saum Ramadan, wa ahlaltul halala, kemudian aku menghalalkan yang halal, maksudnya adalah menjalankan ya sesuatu yang halal ya, yang tidak haram begitu. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram, artinya tidak melaksanakan apa yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Nah, saya tidak menambah ya, tidak menambah amal tersebut, hanya melaksanakan sholat yang wajib, saum yang wajib, kemudian menjaga yang melaksanakan apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam azid ya. Aku tidak menambahnya ala dzalika syai'an, tidak menambah sesuatu apapun gitu ya. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga gitu ya. Pertanyaannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am ya. Ya, artinya ya, kamu akan masuk surga ya. Jadi di hadis ini Rasulullah SAW
mengiyahkan ya, mengiyahkan kepada orang yang kalau dia hanya melakukan yang wajib saja dan kemudian tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang halal dan haram, maka orang tersebut kalau tidak menambah ya, tidak menambah dengan amalan-amalan yang lain, maka dia bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Begitu. Ini hadis yang kedua, hadis yang ke-22 ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini takhrijnya ya. Takhrijnya itu artinya hadis tersebut dimuat di dalam kitab-kitab berikut ini ya. Imam Muslim dalam sahihnya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, kemudian Imam Abu Nuaim ya dalam salah satu kitabnya Ma'rifatus Sahabah, kemudian juga dalam Musnad al-Mustakhraj ala Sahih Muslim, kemudian Imam Ibnul Athir ya, dalam Jami'ul Usul fil Ahadits Rasul ya. Ini hadis-hadis atau kitab-kitab yang memuat ya, hadis-hadis tersebut. Nah, hadis-hadis senada ya Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis senada dengan hadis yang tadi itu sangat banyak, di antaranya ada tambahan-tambahan kalimat. Ya, tambahan-tambahan kalimat. Nah, ini hadis tersebut masih ada lanjutannya ya, qala, orang laki-laki itu berkata, wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Ya, demi Allah saya tidak akan menambah-nambah hal itu sedikit pun. Jadi dari apa yang diwajibkan ya, aku tidak akan menambah dengan yang tatawu, yang sunnah gitu ya, seperti itu. Nah, ada hadis-hadis nanti yang akan saya bacakan juga ya berikutnya nanti yang senada dengan hadis tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini makna hadisnya secara global saja gitu ya. Ya, karena ilmu saya terbatas, jadi kita yang global aja. Makna hadis secara global. Ya, ini saya ambil pembahasannya dari tulisan Ustadz Farid Nu'man Hasan. Ya, beliau menulis tentang syarah hadis Al-Arba'in. Ya, saya ambil dari sana ya, Bapak Ibu ya. Jadi barangkali nanti ada yang ingin melihat secara detail ya dari penjelasan hadis ini, Bapak Ibu bisa merujuk nanti ke bukunya Ustadz Farid Nu'man Hasan ya, judulnya itu Syarah Hadis Arba'in. Ya, taib. Ini makna hadis secara global. Sekurang-kurangnya ada 4 ya. Ada 4 hal yang dikemukakan di dalam hadis tadi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hadis ini memberikan rincian tentang amal-amal apa saja atau perbuatan apa saja yang bisa menghantarkan kita ke surga. Ya. Jadi setelah dia bersyahadat, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, apa yang bisa memasukkan seorang muslim itu ke dalam surga? Kan disebutkan di dalam hadis itu ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, tentu saja hadis ini tidak boleh kita pahami secara tidak pahami secara begitu saja gitu ya. Oh, berarti orang kalau sudah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah sudah beres gitu ya. Padahal sebetulnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ada perinciannya gitu ya, ada penjelasannya begitu ya. Nah, kita lihat hadis-hadis ya, kan ada beberapa hadis yang menyebutkan gitu ya tentang masuk surga itu, seseorang itu bisa masuk ke dalam surga itu secara umum begitu. Nah, misalnya ya, ini hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahwa seseorang itu akan masuk ke dalam surga ya, akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis riwayat Bukhari misalnya disebutkan kullu ummati yadkhuluna jannah. Ya, kata Rasulullah, semua umatku itu akan masuk surga illa man aba.
kecuali mereka yang tidak mau. Qalu, maka bertanya ya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa orang yang gak mau masuk ke dalam surga? Kemudian jawaban Rasulullah adalah man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, ya, dia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau taat ya kepadaku atau membangkang kepadaku, faqad aba, maka dia itulah yang menolak ya, menolak untuk masuk surga. Nah, taat kan di sini disebutkan man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Nah, hadis ini ya, hadis ke-22 ini salah satunya ini memberikan rincian ya, memberikan rincian taat kepada Rasul itu seperti apa ya. Nah, taat kepada Rasul itu ya di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika dia ya melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, gitu. Apa yang disampaikan kepada kalian, fakhuduhu, ambil, laksanakan ya, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka jauhi, begitu ya. Nah, di dalam hadis ini kan disebutkan kalau saya melaksanakan sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, kemudian melaksanakan saum ya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, jawabannya adalah ya, iya, na'am, kamu akan masuk surga, karena ini adalah bentuk ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, ini adalah hadis ini merupakan salah satu penjelasan yang merinci ya tentang jalan menuju surga. Ketika disebutkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, kemudian orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Dijelaskan di dalam hadis ini bahwa taat itu diantaranya melaksanakan sholat maktubah, sholat 5 waktu. Orang yang melaksanakan saum, ya, kewajiban saum, dan orang yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti menghalalkan yang halal dan mengharamkan apa yang haram, begitu. Nah, ini contoh ya. Dalam hadis disebutkan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, ini kan juga menjelaskan tentang jalan menuju surga ya, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man mata, siapa yang mati, siapa yang wafat, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui ya, memahami bahwasanya annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, tentu saja ya, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia otomatis masuk surga gitu. Tetapi nah, ini diperinci ya. Diperinci kemudian setelah mengucapkan la ilaha illallah tentu saja dia harus melaksanakan apa yang diwajibkan ya, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, berittiba ya, berqudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis lain nih contoh yang lain ya. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka, kata Rasulullah. Wa qultu ana, dan aku pun mengatakan waman mata, dan siapa yang mati la yusyriku billahi syai'an, dan dia tidak menyekutukan ya Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini kan contoh ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang apa yang bisa menghantarkan kita
ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dirinci ya dengan hadis-hadis lain bahwa yang dimaksud adalah dia bertauhid, dia mengucapkan la ilaha illallah ya dalam keadaan sudah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi hadis-hadis ini saling melengkapi ya. Hadis-hadis yang tadi disebutkan ini sebagai contoh saja, ini kan maknanya umum ya. Orang yang bertauhid dengan cara yang benar dia akan masuk surga. Tapi bertauhid yang benar itu seperti apa? Nah, dijelaskan gitu ya. Dijelaskan oleh hadis-hadis di antaranya hadis ke-22 ini, apa yang sedang kita bahas ini ya, bahwa tauhid yang benar itu adalah ketika dia ya membuktikan ketauhidan itu gitu. Tahqiq dia ya tahqiqus syahadah ya. Dia merealisasikan gitu apa yang dia ucapkan, apa yang dia ikrarkan ya dengan menjalankan kewajiban sholat, melaksanakan saum di bulan Ramadan ya, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram gitu. Nah, ini jadi ini di hadis yang ke-22 ini memberikan contoh ya, memberikan contoh. Tentu saja masih banyak sekali gitu amalan-amalan lain yang bisa menghantarkan kita ke surga ya. Tadi juga Ustadz Enden di awal juga sudah menyebutkan ya, man salaka thoriqan ya, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu ya, itu kan dimudahkan ke surga kan gitu ya. Menuntut ilmu juga menjadi salah satu penghantar ya, amalan penghantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada hadis ya. Walaupun setelah saya cek ini hadis ini sebetulnya hadis dhaif ya. Hadis dhaif tapi dikuatkan oleh hadis-hadis lain yang semakna. Jadi banyak sekali hadis yang semakna dengan ini ya, dan hadis itu kedudukannya sahih. Saya belum sempat mengedit ini ya. Tapi ini hadis dhaif tapi maknanya sahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis lain. Disebutkan ya, makanya di sini. Man qala la ilaha illallah mukhlishan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan secara murni ya, secara ikhlas, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Qila, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, wa ma ikhlasuha? Bagaimana ya Rasulullah memurnikannya? Bagaimana mengikhlaskannya? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, antahzuzahu an maharimillahi azza wajalla ya, yaitu dengan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah azza wajalla. Nah, ini hadis ini menegaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah ketika menyebutkan man qala la ilaha illallah kemudian kesananya itu dakhalal jannah, itu bukan berarti hanya sekedar mengucapkan gitu, tetapi bagaimana dia juga harus tahqiq ya, merealisasikan gitu tuntutan-tuntutan dari syahadat tersebut atau dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, ini menguatkan ya, hadis ini menguatkan kesimpulan bahwa ya ini merupakan hadis ini merupakan penjelas ya. Hadis ini merupakan rincian ya dari hadis-hadis yang menjelaskan secara umum begitu, secara global. Nah, yang berikutnya yang kedua ya, Bapak Ibu sekalian, hadis ini, hadis ke-22 ini menjadi penguat, menjadi penegas ya, atas konsep yusrul Islam, kemudahan Islam. Jadi hadis ini menegaskan, menguatkan bahwa memang ajaran Islam itu adalah ajaran yang mudah. Jadi ajaran Islam melalui hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita semua ya, bahwa jalan menuju surga itu sebenarnya mudah. Ya. Jalan menuju surga itu sebenarnya mudah, walaupun kemudian dirasakan oleh manusia itu sebagai sebuah kesulitan ya gitu.
sebagai kesulitan, seolah-olah sebagai sebuah kesulitan, misalnya melaksanakan saum kan sulit gitu ya, ada kesulitan di sana gitu, melaksanakan sholat 5 waktu kelihatannya ribet gitu, kelihatannya ribet, padahal sebetulnya ini adalah jalan yang mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menegaskan bahwa begitu mudahnya Islam untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting adalah menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang pokok, walaupun tidak ditambah dengan ibadah-ibadah yang nafilah gitu, ibadah-ibadah yang sunnah begitu ya. Nah, di dalam hadis yang lain. Nah, ini menjadi penjelas ya, atau penguat hadis yang ke-22 ini. Ini ada hadis riwayat Bukhari juga, diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna a'rabiyan, bahwasanya ada seorang Arab ya, seorang Arab Badui, jaa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ira ra'si, dalam keadaan rambutnya itu kusut ya. Rambutnya itu kusut, mungkin dia setelah sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh sehingga dalam keadaan rambutnya masih kusut. Ya, dia datang kepada Rasulullah, faqal, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas salat, minas salah ya. Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku apa yang dipardukan oleh Allah berkenaan dengan salat. Kemudian kata Rasulullah, ya faqala, Rasulullah menjawab, as-shalawatil khamsa illa an tatawwa. Ya. Yang diwajibkan berkaitan dengan salat itu adalah salat 5 waktu, ya salat yang 5 waktu. Illa an tatawwa, selain ada juga salat-salat yang sunnah ya, yang hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Ya, illa an tatawwa syai'an. Faqal, kemudian dia bertanya lagi, orang Arab Badui ini, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Ya Rasulullah, lalu jelaskan kepadaku apa yang diwajibkan kepadaku berkaitan dengan siam, berkaitan dengan puasa. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syahra ramadhana illa an tatawwa. Ya. Yang diwajibkan kepada kamu itu saum Ramadan ya. Illa an tatawwa, ya. Selain ada yang sunnah ya, yang bisa kamu lakukan gitu dari saum itu, saum-saum sunnah. Faqal, kemudian dia nanya lagi, orang Arab Badui ini, akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku apa yang dipardukan kepadaku berkaitan dengan zakat. Kemudian jawab Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'il Islam. Beliau kemudian menjelaskan tentang syariat Islam, menjelaskan tentang zakat, ya, dan kewajiban-kewajiban lain yang disebutkan di dalam syariat Islam. Kemudian setelah itu si laki-laki tersebut, ya, laki-laki Arab itu mengatakan, walladzi akramaka, ya, demi Allah yang telah memuliakan kalian, memuliakan engkau, ya. La atatawwa'u syai'an. Ya, aku tidak akan menambah dengan sesuatu yang lain dari apa yang sudah diwajibkan oleh Allah. Wala ankusu mimma faradallahu alayya syai'an. Dan aku pun tidak akan mengurangi dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia, ya Rasulullah, saya tidak akan menambah-nambah dengan yang sunnah, ya, dan saya juga tidak akan mengurangi apa yang telah diwajibkan, dipardukan kepadaku ya dalam syariat Islam ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aflaha in sodak, ya. Sungguh dia ini beruntung kalau dia ini jujur, dia ini benar ya melakukan
apa yang tadi dia ucapkan, hanya melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutkan ya, Rasulullah menyebutkan aflaha ya in sodak, atau beliau mengucapkan dakhalal jannah in sodak. Dia akan masuk surga kalau dia itu benar ya dengan ucapannya itu, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi ini hadis ke-22 ini juga hadis-hadis yang lain, di antaranya juga hadis ini ya. Hadis Bukhari nomor 1891 ini menegaskan tentang konsep yusrul Islam. Konsep tentang kemudahan ajaran Islam gitu ya. Jadi Islam ini sebetulnya nggak usah ribet-ribet gitu sebetulnya gitu ya. Cukup lakukan aja apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa mengurangi rasa hormat ya, banyak juga di antara saudara-saudara kita misalnya, dan itu saya tidak punya ilmu ya tentang itu, tapi sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, misalnya ya kita hormati saja orang misalnya yang punya pendapat bahwa untuk meniti jalan ya, meniti jalan kepada Allah itu mereka membutuhkan, misalnya mengatakan membutuhkan adanya mursyid ya, adanya mursyid atau adanya pembimbing, dalam arti dia harus mengikuti tarekat lah gitu ya, mengikuti tarekat. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh, tetapi itu pilihan ya. Itu pilihan, saya tidak punya ilmu tentang itu pilihan. Sampai kemudian mengumpamakan ya, di antara saudara-saudara itu mengumpamakan, ya kata mereka ikut tarekat itu nggak wajib, itu pilihan gitu. Cuma silahkan Anda kan kalau mau ke Mekah itu bisa pakai kapal laut katanya, bisa pakai bisa pakai pesawat terbang ya, silakan, itu pilihan Anda gitu. Atau mau jalan darat gitu, pakai motor, pakai sepeda, bahkan bisa jalan kaki, itu terserah Anda, kata kata saudara-saudara kita tersebut gitu ya. Ketika menjelaskan tentang kenapa mereka bergabung dengan tarekat, meniti jalan, melakukan suluk gitu ya, berbagai macam amalan-amalan dengan bimbingan dari para mursyidnya dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu. Jadi kata mereka ya itu pilihan gitu. Nah, kalau mengikuti tarekat ini, kata mereka ini adalah tiket pesawat gitu ya, tiket pesawat menuju Allah Subhanahu wa taala gitu. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Hanya bagi kita yang belum terlalu paham ya, hadis ini menegaskan gitu ya. Hadis ini menegaskan bahwa ketika kita melaksanakan apa yang fardu, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kita ya, apabila kita jujur, apa kita benar-benar ya melakukannya, maka kita akan menghantarkan kita ya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konteks yusrul Islam ini ya. Contoh nih dijelaskan ya. Salat adalah amal yang tidak melelahkan, tidak lama ya. Kan salat paling lama berapa sih gitu, berapa menit gitu ya. Cara-caranya sudah dijelaskan ya, ikuti saja manhajnya, ikuti pedomannya gitu. Kalau tidak bisa berdiri gitu, bisa duduk kan gitu. Kalau tidak mampu duduk bisa dilaksanakan dengan berbaring dan seterusnya. Itu konsep kemudahan-kemudahan di dalam Islam gitu ya. Dalam melaksanakan amalan-amalan itu yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki memang yusra ya, yusrul Islam, kemudahan di dalam ajaran Islam itu. Ya. Saum ya, saum amal yang nggak pakai ongkos kan gitu. Amalan wajibnya, amalan sunnahnya itu kan nggak perlu mengeluarkan biaya ya, kecuali yang pengeluaran yang biasa gitu untuk makan begitu ya, untuk berbuka atau untuk sahur gitu. Tidak ada ongkosnya ya.
Bahkan ya kebanyakan dari kita juga kan sekedar memindahkan jam makan saja gitu. Ya, saum itu gitu. Dan menyehatkan lagi gitu ya. Menurut penelitian saum itu menyehatkan gitu. Dan kalau sedang kita ada uzur, sedang sakit, maka ya kita bisa berpuasa di hari yang lain. Demikian gitu, mudahnya gitu ajaran Islam itu. Demikian juga zakat ya. Zakat itu diwajibkan pada harta tertentu, itu pun kalau sudah mencapai nisab ya. Kalau belum mencapai nisab ya nggak dikenai kewajiban zakat kan begitu gitu. Itu kemudahan di dalam Islam. Ya. Begitu juga haji ya. Haji hanya diwajibkan untuk orang yang mampu. Ya. Manis tato'a ilaihi sabila ya, bagi orang-orang yang mampu untuk menempuh jalannya gitu, dengan perbekalannya, kemudian dia juga kesehatannya itu memenuhi syarat kan begitu ya. Bagi orang yang tidak punya kemampuan finansial ya, kemudian juga fisiknya tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya, jadi fisik sama pesaknya nggak mampu gitu ya, nggak dia tidak wajib untuk melaksanakan haji, walaupun haji itu adalah rukun Islam begitu ya, gitu. Jadi tidak wajib gitu. Nah ini karena apa? Konsep kemudahan di dalam ajaran Islam, yusrul Islam gitu. Nah sedangkan sebaliknya kan, kalau jalan kemaksiatan sebetulnya jalan yang sulit. Kelihatannya mudah, tetapi sebetulnya sulit. Begitu. Ya, mencuri misalnya. Betul, orang mencuri bisa dapat miliaran. Ya. Kelihatannya mudah ya. Aduh, gampang sekali dapat uang miliaran dengan cara mencuri, dengan cara pungli gitu misalnya. Kelihatannya mudah, tapi sebetulnya itu adalah jalan yang juga sulit sebetulnya untuk dilakukan ya. Orang mencuri itu perlu mental yang kuat, yang butuh keberanian gitu. Orang untuk melaksanakan korupsi misalnya gitu, itu kan butuh keberanian gitu. Siap mengambil resiko gitu ya, siap mengambil resiko gitu orang yang korupsi itu gitu. Jadi kelihatannya mudah mengalir uang masuk ke rekening kita gitu ya, atau masuk ke dompet kita ya, sekian ratus ribu, sekian juta gitu ya, bahkan sekian miliar gitu. Tapi sebetulnya kan penuh resiko gitu. Jalan kemaksiatan itu ya. Ya, orang yang mencuri bisa sampai dipotong tangan kalau hukum Islam diberlakukan gitu ya. Bisa dipenjara gitu, bahkan bisa ya diamuk massa ya, bisa mati di amuk massa begitu. Orang yang berzina gitu membutuhkan modal kan. Orang yang berzina itu ingin apa, nyoba perempuan lain dengan cara tidak halal ya harus membayar kan begitu ya, dan uang yang harus dikeluarkan itu gitu. Nah, dan kalaupun berzina itu tidak bayar misalnya gitu, kan ada risiko-risiko ya, di sini disebutkan ya, ada risiko yang tetap menanti, kena penyakit HIV AIDS ya, hamil di luar nikah, ada penyakit kelamin gitu. Dan juga tadi ya sama, bisa juga kena amuk massa jika tertangkap basah kan begitu. Mabuk-mabukan ya. Itu membutuhkan biaya untuk membeli minuman keras gitu. Kalau gratis, tetap mabuk itu akan merugikan, yaitu merusak otak, merusak tubuh kita, merusak kesehatan kita gitu ya. Ya, membunuh ya. Nah, ini juga sama gitu kan, sebetulnya sulit gitu ya, sulit gitu. Dampaknya luar biasa itu ya. Kalau membunuh itu, kalau dalam hukum Islam kita tahu sendiri gitu hukumannya seperti apa ya. Hukuman mati begitu. Jadi kalau kita mencermati ya ajaran Islam ini dengan hati yang bersih, kita ini sebetulnya dengan mudah fitrah kita ini akan memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memilih untuk berittiba ya, mau berittiba kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu. Nah, berikutnya yang ketiga ini ya, tentang hadis ini. Hadis ini Bapak Ibu sekalian mendidik kita untuk disiplin kepada syariat atau indibat ya. Indibat syar'i ya, berkomitmen berdisiplin terhadap syariat. Walaupun ya
Ya, di sini yang disebutkan itu adalah disiplin terhadap perkara yang wajib ya. Disiplin dalam menjauhi apa yang diharamkan. Tetap ini disebut sebagai sebuah kemuliaan yang kemudian ya diganjar dengan surga kan begitu. Ini kan penegasannya seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Islam ini menghormati, memuliakan begitu orang yang disiplin melaksanakan apa yang diwajibkan, menjauhi apa yang dilarang, menjauhi apa yang diharamkan. Apalagi kemudian kalau kita menambah, kan begitu ya. Apalagi kalau kemudian kita menambah dengan amalan-amalan sunnah. Maka itulah yang akan semakin mendekatkan. Jadi dengan melaksanakan yang wajib, kemudian menjauhi apa yang dilarang, itu sudah membuat kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita menambah ya disiplin ya melakukan ibadah-ibadah nafilah gitu. Ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah gitu. Makanya ada di dalam hadis, saya jadi teringat ya, dalam hadis yang lain itu kan disebutkan gitu bahwa hamba-hambaku itu mendekat kepadaku itu kan dengan melaksanakan apa yang disunnahkan. Jadi kalau dalam hadis itu kurang lebih isinya kalau dia melakukan yang diwajibkan itu, maka dia itu sudah mendekat kepada Allah. Nah, tapi dia ingin lebih dekat lagi dengan melaksanakan apa yang disunahkan gitu. Ya, apa yang disunahkan, apa yang dianjurkan. Maka kan di dalam hadis itu disebutkan, maka aku akan menjadi matanya ketika dia melihat kan gitu ya. Aku menjadi tangannya gitu. Aku menjadi kakinya kan begitu disebutkan ya. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang itu bertakorub ya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain melaksanakan yang wajib itu juga melaksanakan yang sunnah, maka dia ini seolah-olah sudah selalu berada dalam muraqabatullah ya. Selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam keadaan selalu mendapatkan ta'yidullah ya. Mendapatkan dukungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hadis itu diumpamakan bahwa Allah aku ini menjadi matanya ketika dia melihat, menjadi tangannya, menjadi kakinya kan begitu. Gitu digambarkannya seperti itu. Ini untuk menggambarkan betapa orang yang melaksanakan sunnah itu dia selalu berada dalam ta'yidullah ya, dukungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini saya ada survei ya, ini cukup menarik ya. Survei terkait dengan keberagamaan di Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bagi Al Irsyad ya juga perlu ini tahun 2017 sih ini ya. Ini Al-Fara Research Center tahun 2017 ya. Ini terkait dengan indibat ya, kedisiplinan di dalam melaksanakan ajaran agama ya. 41,8% responden ya mengaku sering melakukan sholat. Artinya dia melaksanakan sholat. 41,8%. Berarti ada hampir 50 hampir 60 ya. Hampir 60% ya, yang berarti tidak sering melakukan sholat kan begitu ya. Nah, ini jadi jadi bahan perhatian kita ya. Gitu. 41,8% responden mengaku sering melakukan sholat. Kemudian 22% selalu menjalankan sholat 5 waktu. 22% selalu menjalankan sholat 5 waktu dan kadang-kadang berjamaah. Ya, kadang-kadang melaksanakan sholat 5 waktunya itu berjamaah. 22%. Berarti ada sekitar 70 atau 80-an ya, 70-an atau 80% yang tidak selalu gitu. Tidak selalu menjalankan sholat 5 waktu ya. Dan tidak sholat berjamaah tentu saja begitu. Nah, ini ada 0,9% ya, hampir 1% ini responden yang mengatakan sama sekali dia tidak pernah melaksanakan sholat ya. Nah, ala kulli hal ini kalau kita lihat ya
tetap yang cukup secara membacanya tadi ya, sebetulnya 60-an ya. 60-an yang menjalankan sholat itu. Ya. Nah, ini kita secara umum kalau di daerah Asia ini ya, memang ada juga survei ya. Survei juga yang lain nanti saya sebutkan, ada survei yang dilakukan juga yang ternyata orang-orang di Asia Tenggara ini cukup religius ya. Cukup religius dalam arti melaksanakan hal-hal yang pokok gitu ya di dalam ajaran Islam. Nah, ini tentang zakat nih ya. Tentang sholat, ini tentang zakat nih. Nah, ini memang harus jadi perhatian nih ya. Tentang zakat ini, potensi zakat di Indonesia nih ya. Jadi ini dikemukakan oleh Dr. Muhammad Hasbi Zainal. Ya. Beliau adalah Kepala Lembaga Pusat Kajian Strategis Baznas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Dia menyebutkan, menurut studi yang dilakukan oleh Puskas Baznas, ya, potensi zakat di Indonesia itu mencapai 233,8 triliun. Ya. 233,8 triliun. Ini mungkin per tahun ya. Sedangkan diketahui, kata beliau, bahwa penghimpunan zakat infak sodako secara nasional, ya, ini pada 2019 ya, melalui organisasi penghimpun zakat resmi, itu baru mencapai 10 triliun. Ya. Baru mencapai 10 triliun atau masih 5,2% ya dari potensi zakat yang ada. Ini memang ada hasil-hasil penelitian yang berbeda ya, tapi ini yang saya kemukakan adalah hasil studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Basnas, begitu ya. Nah, artinya bisa jadi umat Islam itu juga berzakat, tapi misalnya tidak melalui OPZ ya, OPZ resmi. Tapi ini data ya, data yang memberikan informasi kepada kita bahwa memang ada hal-hal yang sebetulnya bisa dioptimalkan ya terkait dengan kedisiplinan umat Islam ya khususnya di Indonesia untuk disiplin ya, untuk lebih disiplin lagi gitu supaya optimal gitu. Optimal dampak dari dalam hal ini misalnya zakat ya, zakat di Indonesia ya. Saya sering menyampaikan ya apa yang pernah saya baca di dalam buku Fiqhuz Zakat atau di bukunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu berkaitan dengan bagaimana zakat ini bisa kalau kita ini indibat ya, indibat kepada kewajiban-kewajiban dan kemudian juga cara penyaluran zakatnya itu profesional dan masyarakatnya juga sudah terbina dengan baik, maka dahsyat akan sangat dahsyat gitu zakat ini sebetulnya gitu ya. Nah, saya sering menyampaikan ya Bapak Ibu sekalian bahwa penyaluran zakat itu di kalangan para ulama ya terkait dengan penyaluran zakat ini ada dua pendapat ya tentang penyaluran zakat ini. Jadi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa besaran ya tentang besaran zakat yang diterima oleh mustahik ya. Pendapat yang pertama bahwa besaran zakat yang disampaikan kepada mustahik itu adalah sejumlah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup pokok seorang mustahik dalam 1 tahun. Ya. Nah ini luar biasa ya. Ini pendapat pertama dan ini tapi memang bukan pendapat jumhur yang ini ya. Jadi besaran zakat yang diterima oleh mustahik itu adalah sejumlah harta yang bisa memenuhi kebutuhan pokok seorang mustahik selama 1 tahun. Sedangkan pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, yang mengatakan, nah ini lebih hebat lagi, ya, bahwa besaran dana zakat yang diterima oleh
mustahik itu adalah sejumlah harta yang bisa mengantarkan seseorang itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ya sepanjang hayat. Artinya zakat itu disalurkan dalam bentuk yang dalam jumlah yang cukup besar dan tapi produktif begitu. Produktif ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu sampai menjelaskan bahwa dana zakat itu bisa disalurkan ke seorang mustahik, misalnya seorang yang ahli dagang, ya seorang mustahik tapi dia sebetulnya punya keahlian dagang, yaitu dengan diberikan kios atau kalau bahasa kita mungkin ruko ya gitu, diberikan ruko gitu, atau kalau dulu di Baghdad ada kios-kios gitu ya, di pasar itu ada kios-kios yang disewakan atau dijual. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal boleh itu dana zakat itu disalurkan ke ke mustahik itu dengan cara seperti itu. Nah ini kebayang ya kalau di Indonesia gitu dan masyarakatnya masyarakat yang siap gitu melaksanakan amanah gitu ya, mendapatkan dana zakat gitu ya, luar biasa ini ya. Jadi zakat mal itu bukan hanya sekedar kita ngasih uang gitu ya, 100.000, 200.000, 500.000, tetapi bisa memenuhi kebutuhan hidup, digunakan untuk hal-hal yang produktif gitu ya. Ya kita lanjut, itu sekedar tambahan informasi saja. Oh, ini tentang ini nih, tentang kedisiplinan ya dalam menjalankan agama di dunia ini ya, di dunia. Ini survei dilakukan oleh Pew Research, itu Pew atau apa ya cara membacanya nih? Pew Research Center ini sebuah lembaga penelitian di Amerika ini ya. Dia melakukan survei kepada 35.000 muslim ya di seluruh dunia. Meneliti tentang ritual, tentang gaya hidup, tentang nilai-nilai keislaman. Nah, salah satu petikan dari hasil survei itu menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand itu terhitung sangat patuh, ya, sangat patuh menjalankan 5 rukun Islam, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, ya, ibadah haji, gitu. Nah di Asia Tenggara ya, survei ini menjangkau 5.000 warga Muslim. Ya. Umat Islam di kawasan ini ternyata lebih bersemangat dalam mematuhi rukun Islam ya dibanding warga Afrika, Asia, Eropa, bahkan Timur Tengah gitu. Jadi lebih religius nih Muslim di Asia Tenggara itu. Kemudian sekitar 98% ya warga Indonesia yang disurvei menyatakan mereka ini mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun ya. Kalau zakat fitrah sih ya ringan ya. Kemudian di Malaysia dan Thailand ya prosentasenya adalah 93% ya. Ini angka yang cukup tinggi ya, karena di belahan dunia Islam yang lainnya ini rata-rata presentasi orang yang rutin berzakat ya ini kurang dari 80%. Mungkin ini maksudnya zakat fitrah ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian warga Asia Tenggara juga tergolong umat Islam yang paling rajin berpuasa ya, berpuasa Ramadan. Di Malaysia, Indonesia itu 99% dari mereka yang disurvei menyatakan berpuasa ya di bulan Ramadan. Kemudian untuk tingkat Asia disebutkan ya Muslim Thailand itu lebih taat ya, persentasenya 100% gitu. Dari yang disurvei itu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kemudian juga diungkapkan 72% warga Indonesia yang disurvei ya melakukan ibadah sholat di masjid setidaknya 1 kali sepekan ya, sholat Jumat ya. Bandingkan misalnya dengan di Mesir ya. Di Mesir ternyata 61% yang menyatakan melakukan ya ibadah sholat di masjid. Kemudian di Malaysia ya 57%, di Turki 44% ya. Nah, jadi dari warga Muslim Asia Tenggara yang disurvei itu lebih dari 75% menyatakan selalu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nah ini konon katanya ya jauh di atas rata-rata Asia dan Timur Tengah ya, walaupun masih di bawah negara-negara Afrika. Ya, ini sebagai gambaran aja ya tentang kondisi kita ya saat ini gitu umat Islam terkait dengan ibadah yang maktubah gitu ya.
Nah, memang di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi kita juga sekarang ada di akhir zaman, tapi kalau lihat survei itu, ya, ya sebetulnya juga ada tadi tidak 100% ya yang melaksanakan sholat ya. Nah, kalau di akhir zaman itu nanti ya komitmen terhadap syariat itu semakin menipis ya. Bahkan orang yang komitmen terhadap syariat itu menjadi guroba ya, yang asing gitu. Kalau ada orang yang komitmen dengan dengan syariat Islam ya. Badal Islamu ghoriban ya. Islam itu awalnya dianggap asing ya. Wasayaudu kama bada'a ghoriban, dan nanti akan kembali seperti awal dia datang ya, yaitu akan dianggap asing. Fatuba lil ghuraba ya. Beruntunglah orang-orang yang terasing, itu maksudnya beruntung orang-orang yang masih komitmen gitu dengan ajaran Islam itu, melaksanakan ajaran Islam itu ya. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang patut juga kita renungkan ini ya, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunqadhanna ural islami urwatan urwatan. Ya. Tali Islam, tali ajaran Islam itu akan lepas satu persatu, urwatan urwatan. Fakullaman taqadat urwatun, apabila lepas ya satu tali itu, tasyabathan nasu billati taliha, maka akan diikuti ya oleh lepasnya ikatan yang lain ya. Jadi satu demi satu lepas, ketika lepas salah satu tali akan diikuti oleh tali berikutnya begitu. Nah, disebutkan di sini wa awwaluhunna, yang pertama kali akan lepas ya atau ditinggalkan, tidak dilaksanakan dari Islam itu adalah naqdonil hukmu, yaitu masalah hukum, masalah pemerintahan, penegakan hukum. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir yang akan lepas itu adalah as-shalah. Begitu. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ketika menyebutkan tentang makna ya, apa yang dimaksud dengan naqdonil hukmu itu, kata beliau ya bahwa ini berkaitan dengan ketiadaan penegakan hukum dengan syariat Allah ya. Dan kata beliau ini adalah keadaan yang terjadi saat ini di negeri-negeri Islam ya. Padahal diketahui bahwasanya adalah wajib bagi semuanya, bagi semua umat Islam itu berhukum dengan syariat Allah dalam segala urusan dan menjauhi undang-undang atau adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat yang suci ini gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan naqdonil hukmu. Jadi yang pertama kali lepas itu dan nampaknya ini sudah terjadi ya, naqdonil hukmu ini gitu. Jadi ikatan hukum ya, penegakan hukum syariat oleh pemerintah gitu. Ini nampaknya ada yang sudah terjadi ya, walaupun ada sebagian syariat yang masih dilaksanakan begitu. Nah, sedangkan makna ural Islam atau ikatan Islam yang terakhir lepas itu adalah as-shalah ya. Salat maknanya adalah, kata beliau, banyaknya orang yang tidak melaksanakan salat. Nah, ini pun kata beliau, ini juga keadaan yang terjadi ya di negeri-negeri Islam saat ini gitu. Padahal salat itu kita tahu ya. Salat itu adalah imaduddin ya. Dia ini adalah tiangnya agama, dia ini adalah tiang Islam ya. Dia adalah rukun yang kedua gitu dalam rukun Islam begitu ya. Nah, ini hadis yang ke-22 ini menegaskan kepada kita tentang pentingnya kita ini menjaga ya Bapak Ibu sekalian, menjaga apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Sudah jelas tegas dilarang ya di dalam ajaran agama kita gitu. Terakhir yang keempat ya, hadis ini juga menjadi penegas ya, bahwa amal solih itu bisa menghantarkan manusia ke surga. Meskipun ya kita sudah sama-sama paham ya, meskipun hakikatnya
kita masuk surga itu kan karena rahmat Allah, ya, karena rahmat Allah. Tetapi ya amal solih pun itu menjadi penghantar, itu yang mendatangkan keridhaan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya, ya. Nah, jadi tidak bertentangan, ya, bahwa amal soleh itu memang mengantarkan manusia ke surga, disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 32, ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, ya. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada orang-orang itu, salamun alaikum, ya, semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah kepada kalian. Masuklah kalian ke dalam surga itu bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini ya. Jadi amal soleh itu menghantarkan manusia ke surga gitu. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan wanudu antilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi amalan-amalan ini juga tidak boleh diabaikan begitu, ya. Jangan beralasan amal itu tidak hanya rahmat Allah yang membuat kita masuk surga. Ya, sebetulnya amal soleh itu adalah rahmat Allah begitu, ya. Itulah rahmat Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan amal soleh kamu tidaklah memasukkan kamu ke dalam surga, maksudnya, ya, bahwa kalau hanya mengandalkan amalan kita, ya, sedangkan kita bisa beramal itu karena karunia dari Allah, kan begitu, ya. Modalnya modal dari Allah lah begitu bahasanya, ya. Kan kita bisa sholat, kita bisa melaksanakan zakat, kita bisa melaksanakan ibadah haji, sebetulnya karena nikmat dari Allah. Karena adanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tersebut, ya. Nah, itu yang dimaksud, ya, amal soleh kamu tidak memasukkan kamu ke dalam surga dan tidak pula menjauhkan dari api neraka. Bahkan tidak pula aku, ya, bahwa Rasulullah pun gitu tidak masuk ke dalam surga itu karena amalan-amalannya, kecuali karena illa birahmatim minallah, ya, kecuali dengan rahmat dari Allah. Itu hakikatnya gitu, ya. Nah, dalam Tafsirul Bayan itu dijelaskan, ya, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud tidak pula saya dimasukkan ke surga karena amal kecuali dengan rahmat Allah, maksudnya, ya, bukan berarti meremehkan urusan amal, ya, tetapi ini adalah dalam rangka meniadakan keterperdayaan, ya, dengan amal tersebut, ya, penjelasan bahwa amal itu disempurnakan, amal itu bisa kita lakukan adalah dengan karunia Allah, ya. Jadi manusia dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmatnya yang diperoleh melalui sebab-sebab, yakni amal soleh yang dilakukannya, dan amal soleh itu adalah merupakan bagian dari rahmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah katsiran pada Ustadz Indra yang sudah menyampaikan materinya, sungguh luar biasa, memberikan wawasan yang komprehensif, ya, tadi dilihat dari berbagai aspek yang disampaikan. Alhamdulillah, kebersamaan kita sebenarnya masih mau, ya, namun dengan waktu yang sudah menunjukkan 6.25 gitu, ya, insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan ada sesi tanya jawab, insya Allah mudah-mudahan kita agendakan kembali, mudah-mudahan, ya. Insya Allah dari apa yang disampaikan tadi memberikan penguatan kepada kita terkait dengan jalan-jalan menuju surga itu sangat banyak gitu, ya, yang tentunya diawali dari penjelasan hadis arba'in ke-22. Terima kasih Ustadz, jazakumullah katsiran atas ilmu yang disampaikan, insya Allah bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya yang paling utama setelah kita mengetahui mengamalkan, ya,
hitungannya dari apa-apa yang disampaikan tadi, termasuk yang mungkin tadi disampaikan intinya diantaranya minimal kita mengerjakan dulu yang wajib, apalagi kita utamakan juga amalan nawafilnya, sunnahnya akan melengkapi ibadah-ibadah wajib. Itu mungkin hal yang disampaikan hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh partisipan yang hari ini hadir. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di kesempatan Sabtu depan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Terima kasih. Mari kita jazakumullah Ustaz sekali lagi kita sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Ustaz diberikan kesehatan dan tentunya Amin. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah dan majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaan semua. Insya Allah kita bertemu kembali di virtual subuh pekan depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustadz. Ya, Ustaz Indra. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.